Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya studi kasus manajemen yang seru banget nih. Dari koleksinya Peter F. Drucker, dari buku Management Cases Revised Edition. Fokus kita kali ini ke kasus nomor 9, Museum Air. Ini skenario dunia nyata gitu. Ada tokoh masyarakat, niatnya baik, terus ada PDAM lah ya, perusahaan utilitas air, sama ribetnya mendirikan lembaga nirlaba baru, museum tepatnya. Kita bakal lihat gimana ide bagus soal edukasi konservasi air malah jadi tantangan manajemen yang ya ampun kompleks gitu. Kasus ini nunjukin banget gesekan antara niat baik sama ya realitas operasional sehari-hari. Pertanyaan utamanya gini, kok bisa sih proyek yang niatnya mulia buat pendidikan malah kesandung masalah mendasar di perencanaan sama keberlanjutan operasinya nanti? Nah, ini yang mau kita bedah bareng. Ceritanya dimulai dari Jacob Peters, dia ini pengusaha sukses, tapi juga aktif banget di komunitas. Sering duduk di dewan organisasi nirlaba gitu, sebagai kontribusinya lah. Orangnya punya jiwa pemimpin, jadi cepet aja kepilih jadi ketua di mana-mana. Termasuk, nah ini penting, di Dewan Direksi Perusahaan Utilitas Air Lokal. Suatu ketika, perusahaan utilitas ini lagi bangun waduk baru yang gede di area yang lagi berkembang. Pas lagi gali-gali, ada temuan nggak terduga. Artefak bersejarah gitu, lumayan signifikan katanya, di lokasi itu. Dengar kabar itu, ada yayasan komunitas lokal yang, inisiatif nih. Mereka nawarin diri buat bangun museum. Museum pertama ya, di dekat waduk buat nyimpen artefak tadi. Dealnya, mereka sewa tanah jangka panjang dari si perusahaan utilitas. Penting nih buat Anda catat, ini bukan museum air yang jadi fokus utama kita ya, beda lagi nih. Nah, ngelihat ada museum sejarah itu, si Jacob Peters ini kan dia di Dewan Utilitas juga tuh. Dia lihat ada peluang lain, peluang edukasi yang lebih luas. Dia lempar ide kedua. Gimana kalau perusahaan utilitas bangun museum lagi? Tapi yang ini fokusnya beda. Spesifik buat ngajarin generasi muda tentang pentingnya, konservasi air. Kan isu penting tuh. Usul Peters ini, wah disambut baik sama anggota Dewan Utilitas yang lain. Setuju mereka. Tapi mereka mikir-mikir, kayaknya bakal lebih efisien kalau bikin organisasi terpisah aja. Jadi bentuk lembaga nirlaba atau NPO yang tujuannya cuma satu. Ngembangin dan ngelola museum air ini jadi nggak dipegang langsung sama PDAM-nya. Nah, keputusan bikin NPO terpisah ini emang umum sih. Biasanya biar gampang cari dana dari luar, kayak hibah atau donasi gitu, yang mungkin agak susah kalau langsung ke badan publik kayak PDAM. Terus juga buat misahin fokus museum dari bisnis inti utilitas kan, yaitu nyediain air. Tapi ya itu, di sini mulai kelihatan potensi jebakan pertamanya. Asumsi bahwa terpisah secara struktur itu otomatis mandiri secara finansial dan operasional. Padahal seperti kita lihat nanti, nggak sesederhana itu. Wah, menarik Anda bilang jebakan pertama. Oke, jadi Dewan Utilitas nunjuk orang-orang buat Dewan NPO Museum yang baru ini. Komposisinya macam-macam nih, ada konsultan, pendidik, arsitek, sama ini nih, dua anggota Dewan Utilitas juga duduk di Dewan NPO. Jadi rangkap jabatan. Dan tentu saja Jacob Peters kepilih jadi ketua Dewan NPO Museum di rapat pertama. Terus soal lokasi, perusahaan utilitas kasih sewa tanah jangka panjang ke NPO ini. Posisinya strategis, pas sebelahan sama museum artefak yang pertama tadi. Mimpinya sih bikin kayak kampus edukasi gitu di area waduk. Dewan NPO yang baru ini geraknya cepat. Langsung galang dana awal dan wah lumayan sukses. Jutaan dolar terkumpul. Sumbernya juga macam-macam, hibah negara bagian, federal, Pemda, bahkan dari perusahaan utilitas lain di region itu. Awalnya bagus banget, tapi, nah ini, perlu dicatat banget, dana ini kebanyakan buat bangun gedungnya, pembangunan fisik. Sambil galang dana, mereka rumusin juga misi museumnya. Apa itu? Ya, mendidik publik, terutama anak muda, soal pentingnya air, pengelolaan yang bertanggung jawab, konservasi, sama sejarah air di daerah itu. Terus mereka identifikasi target pengunjungnya. Dan wow, daftarnya panjang dan ambisius banget ini. Ada anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, keluarga, lansia, turis asing, profesional utilitas, bisnis, guru, anggota Kadin, sampai pejabat pemerintah. Kayak ini semua mau disasar ya. Nya sih mulia ya, tapi target audiensnya seluas samudra gitu. Realistis nggak sih sebuah organisasi baru
Yang sumber dayanya pasti terbatas di awal, mau melayani semua kelompok ini. Kan tiap segmen butuh pendekatan beda, program beda, cara promosi beda. Kayak mau nembak semua burung pakai satu peluru aja. Ini juga agak nabrak prinsip Drucker sendiri soal fokus. Definisikan siapa pelanggan kita dan apa bisnis kita. Itu dia. Poin bagus banget. Kalau mereka ngotot nih ngejar semua target itu dengan sumber daya awal yang terbatas, risiko paling gedenya apa dong di lapangan nanti? Risiko paling nyata ya sumber dayanya jadi buyar, terlalu tipis kemana-mana. Mungkin bikin program kecil-kecilan buat tiap segmen, tapi nggak ada yang bener-bener nendang gitu dampaknya. Atau biaya marketingnya bengkak karena nyasar ke banyak channel, akhirnya museumnya jadi kayak nggak punya jiwa karena coba jadi segalanya buat semua orang. Ini resep umum buat inefisiensi. Susah ngukur hasilnya. Oke, saya nangkep. Fokus yang kabur bisa bikin boros sumber daya ya. Balik lagi ke ceritanya nih. 2 tahun lewat sejak NPO dibentuk, rencana detail bangunannya udah jadi. Siap bangun nih. Tapi ya itu, buat mulai bangun kan butuh duit gede lagi. Jadi Dewan NPO Museum balik lagi nih ke induknya, ke Dewan Perusahaan Utilitas. Maksudnya mau kasih update, terus ya minta pinjaman resmi. Pinjamannya spesifik buat satu hal, biayain pembangunan fisik gedung museum sama pamerannya. Gimana reaksi Dewan Utilitas? Wah, ternyata positif banget. Dukung penuh katanya. Voting, setuju kasih pinjaman. Gede jumlahnya, cukup buat bangun gedung sama isi pamerannya. Ini nunjukin lagi kan, ikatan finansialnya kuat banget antara utilitas sama NPO museum ini, walau katanya terpisah. Nah, begitu pinjaman cair, Jacob Peters sebagai ketua NPO langsung bikin rapat Dewan Museum. Agendanya 2. Pertama, mulai konstruksi secepatnya. 2, dan ini yang jadi krusial nanti, mulai susun rencana bisnis yang lengkap, termasuk strategi galang dana lanjutan, biar museumnya siap jalan pas bangunannya jadi. Dan disinilah inti masalahnya kebuka lebar. Ini pelajaran ketiga yang paling penting dari kasus Drucker ini. Menurut saya, perbedaan fundamental antara dapat duit buat bangun tembok, dana modal, sama dapat duit buat menghidupi apa yang di dalam tembok itu, dana operasional. Mereka berhasil dapat pinjaman gede buat konstruksi. Itu kan kelihatan ya prestasinya. Tapi lampu merah nyala terang buat biaya operasional sehari-hari. Gaji staf, bikin program terus-menerus, bayar listrik, air, perawatan gedung, marketing. Wah banyak deh. Perencanaan sama pendanaan buat pos-pos ini kayaknya belum matang. Atau jangan-jangan malah belum kepikiran serius. Kenapa ya? Kira-kira hal kayak gini sering banget kejadian. Bukan cuma di kasus ini aja kan? Apa karena bangun sesuatu yang fisik itu lebih kerasa hasilnya, lebih memuaskan buat pengurus atau donatur dibanding danain operasional yang rutin dan kurang wow gitu. Anda nyinggung poin penting banget. Bangun gedung baru itu seringkali lebih gampang, narik perhatian dan dana. Ada plakat nama donatur, ada potong pita, ada wujud fisiknya yang bisa dibanggain kan? Nah, coba galang dana buat biaya operasional, gaji staf, bayar tagihan listrik, rawat taman. Itu jauh lebih susah dan kurang seksi buat banyak orang. Ditambah lagi, mungkin ya, ada asumsi nggak diomongin atau harapan gitu, kalau induknya, si perusahaan utilitas ini, bakal selalu siap nombokin kalau operasionalnya kurang. Jebakan klasik banget ini. Sukses bangun rumah, tapi lupa nyiapin anggaran buat biaya hidup di rumah itu. Jebakan yang umum banget ya kayaknya. Jadi inilah situasi peliknya NPO Museum Air. Fasilitas baru lagi dibangun pakai duit pinjaman dari utilitas. Tapi organisasi yang dibentuk buat ngelolanya, belum punya rencana operasional yang solid. Dan yang paling penting, belum ada sumber dana pasti buat ngejalanin museum itu kalau udah jadi nanti. Kasus Drucker ini sengaja nggak kasih solusi langsung ya, tapi malah ngasih pertanyaan-pertanyaan tajam buat kita pikirin. Ini relevan juga buat Anda renungkan. Pertama, Dewan NPO Museum itu udah bisa dibilang berhasil belum sih? Cuma dengan ngerencanain dan mulai bangun gedung, udah selesai tugasnya. Kedua, lihat daftar target audiens yang seabrek tadi, mereka udah beneran definisiin pasar mereka dengan cukup baik belum, biar bisa sukses. Ketiga, mampu nggak sih museum ini dengan sumber daya awal yang mungkin pas-pasan, efektif melayani semua segmen yang beda-beda itu? Keempat, coba bayangin Anda jadi Jacob Peters nih sekarang. Pemimpin NPO museum lagi dibangun, tapi belum siap jalan. Langkah pertama apa yang bakal Anda ambil? Kelima, kalau Anda anggota Dewan NPO Museum yang lain, pas rapat sama Peters tadi, Anda mau ngusulin apa? Terus yang terakhir nih, bayangin Anda duduk di Dewan Perusahaan Utilitas yang baru aja ngasih pinjaman gede.
Gimana reaksi Anda pas dengar kabar NPO museum yang Anda danain ini ternyata belum jelas rencana operasionalnya? Pertanyaan-pertanyaan ini langsung nusuk ke jantung masalahnya ya. Selain beda kritis antara dana modal dan operasional tadi, ini juga nyorot isu tata kelola atau governance. Ini pelajaran keempat nih. Adanya orang yang sama, termasuk ketuanya si Peters, duduk di dua dewan-dewan utilitas dan dewan NPO museum itu bikin potensi konflik kepentingan. Atau paling nggak rentan bias lah. Waktu dewan utilitas yang ada Peters DKK mutusin ngasih pinjaman ke dewan NPO yang diketuai Peters juga, seberapa objektif keputusannya? Murni demi utilitas dan publik atau ada faktor loyalitas ganda? Ini pertanyaan valid dalam tata kelola yang baik, meskipun niat awalnya mungkin baik semua. Jadi, pembahasan kita soal kasus Museum Air ini benar-benar nunjukin ya betapa susahnya nerjemahin visi walau visinya mulia banget kayak edukasi konservasi air, jadi sebuah lembaga yang bisa jalan sendiri dan awet. Tantangan ini seringkali lebih berat buat organisasi nirlaba yang ya sering bergantung sama suntikan dana luar dan restu stakeholder utama, kayak perusahaan utilitas di kasus ini. Selain penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang bisa Anda bawa pulang buat dipikirin. Mengingat NPO museum ini bergantung banget secara finansial ke perusahaan utilitas, apalagi lewat pinjaman konstruksi yang gede itu, seberapa terpisah atau independen sih sebenarnya NPO ini? Dan apa dampaknya buat perusahaan utilitas, badan publik yang ngelola duit masyarakat loh, kalau ujung-ujungnya mereka terpaksa ngambil alih museum atau terus-terusan nyuntik dana operasional karena NPO-nya nggak mampu mandiri? Ini nyentuh pertanyaan dasar soal batas antara misi publik, dukungan buat inisiatif komunitas, sama tanggung jawab keuangan publik itu sendiri. Garisnya mesti ditarik di mana ya? Pertanyaan reflektif yang dalam banget itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.